Ustaz Sanusi menyampaikan sementara peradaban Al-Quran, beliau bilang titik sandarannya adalah kebenaran bukan kekuatan. Ya, siapa yang benar dia yang kuat. Kalau konsep Islam begitu. Tapi ini kan teorinya begitu. Dalam praktiknya bisa jadi beda. Ya, kita melihat kadang beda ya. Tapi teorinya seperti itu. Seharusnya seperti itu. Siapa yang benar dia yang kuat. Jangan melihat status sosialnya dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Zulkifli selaku Direktur Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, yang kami hormati Bapak Dr. Denny Hamdani, dosen di SPS UIN Syarif Hidayatullah, yang kami hormati para peserta mahasiswa dan mahasiswi yang ada di SPS UIN Syarif Hidayatullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul di ruang ini di perpustakaan SPS dalam rangka kajian Kamisan, gitu ya, istilahnya bagus, Kamisan. Baik, salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau, tabi'in dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin dan hadirat yang kami hormati, tadi CV saya sampaikan oleh saudari moderator ya. Saya tambahkan ada satu poin ya, bahwa di Indonesia saya sudah lama, sudah 24 tahun, bahkan kelamaan Pak Denny, dan istri saya orang Palembang ya, tambahan informasi kira-kira begitu mengenai informasi tentang diri saya. Saya aktif di Yayasan Nur Semesta, ya, sebuah yayasan yang berdomisili di Ciputat, Tangerang Selatan. Sebenarnya tetangga dekat sini ya, dekat sini. Dan kemarin beberapa kali bertemu dengan Pak Denny ya, ada beberapa hal ya. Dan tahun lalu juga ada Profesor Ismail datang dan beliau isi kegiatan di SPS ya bersama mahasiswa. Sejak itu kami kenal baik dengan Pak Denny ya. Dan alhamdulillah kemarin beliau undang kami untuk mengisi kegiatan di kajian ini. Insya Allah saya akan menyampaikan materi ya tentang peradaban Islam dalam perspektif bagi Ustaz Said Nursi, sambil juga karena S2 saya peradaban ya, ingin mengkaji sejarah peradaban Turki Osmanli dan Republik Turki, dan dalam kaitannya dengan tentu dengan tokoh yang kita kaji adalah Said Nursi. Baik, terlebih dahulu ini ada slide ya, bisa diikuti. Mulai dari peradaban. Kalau kita melihat apa itu peradaban, itu diartikan sebagai kemajuan, kecerdasan, kebudayaan lahir dan batin, dan hal yang menyangkut dengan sopan santun, budi bahasa, kebudayaan satu bangsa. Itu peradaban ya. Itu lebih ke dengan perilaku manusia gitu ya. Sementara peradaban Islam diartikan sebagai bagian-bagian dan unsur yang halus dan indah seperti sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan, dan ilmu pengetahuan yang maju dan kompleks. Jadi peradaban itu ya menyangkut semua kehidupan manusia sebenarnya. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan ya perjuangan Ustaz Said Nursi, dan saya kaitkan dengan peradaban yang tadi kita maksudkan. Said Nursi lahir pada tahun 1877 di Turki Timur, pada masa Turki Osmani ya, tepatnya pada masa Sultan Abdul Hamid II.
Bitlis itu sebuah provinsi yang ada di Turki Timur, ya, lebih dekat ke Iran sebenarnya. Kemudian dari keluarga yang sederhana, beliau orang tuanya petani, ya, 7 bersaudara, tapi orang tuanya dikenal orangnya sangat zuhud dan wara. Meskipun dia petani, tapi dikenal kewaraannya, kezuhudannya. Said Nursi mulai belajar ketika usia 9 tahun pertama kali bersama kakak yang namanya Abdullah, karena ada kakaknya yang duluan belajar ya di beberapa pesantren atau madrasah lah, kalau istilahnya madrasah, istilahnya pesantren, belajar di sana. Pertama kali dia belajar sama kakaknya sendiri. Setelah itu dia ada semangat yang luar biasa untuk belajar, sehingga dia izin sama orang tuanya belajar di beberapa madrasah di Turki Timur di masa itu, yang kira-kira ini madrasah atau pesantren tradisional. Di sini pesantren Salafiyah yang mengkaji kitab kuning. Beliau belajar di sana dan beliau memiliki daya hafal dan daya intelek yang luar biasa, sehingga ketika baca buku sekali baca hafal. Ini bukan dongeng ya, tapi ini fakta. Beliau itu luar biasa, sehingga beliau keliling di beberapa pesantren dari usia 9 tahun sampai 15 tahun ya. Akhirnya beliau dapatkan ijazah dari Syekh Muhammad Jalali, sebuah ulama terkemuka di Turki Timur di wilayah Arvi. Dan di masa itu Ustaz Said Nursi mempelajari buku-buku itu dalam kajian Islam. Ada 90 judul buku atau jilid buku beliau hafal di luar kepala. Kutub Sittah beliau hafal. Ya, Jawuz Jawami karya Ibnu Subki dalam usul fikih beliau hafal. Tidak hanya hafal tapi paham. Makanya beliau dikasih gelar Badi'uz Zaman, keajaiban zaman. Bukan gelar yang dipakai Said Nursi sendiri, melainkan gelar yang diberikan oleh ulama pada saat itu atas kecerdasan beliau. Dikatakan Badi'uz Zaman, keajaiban zaman. Tidak hanya itu, kita melihat ya, tentu di masa itu beliau kuasai ilmu tafsir, hadis, tasawuf, kalam dan seterusnya. Ya. Beda dengan ulama lain pada saat itu, beliau juga selanjutnya kuasai ilmu sains. Ini hal yang unik mungkin pada masa itu, karena biasanya ulama itu kan ya apa namanya selalu diidentikan dengan menguasai ilmu agama saja gitu ya. Karena beliau dapat undangan dari gubernur kota Wan, provinsi Wan. Wan itu tetangga dengan Bitlis ya. Beliau tinggal di istananya gubernur Wan ya. Dan di sana beliau mempelajari ilmu sains secara otodidak. Karena di sana ada punya perpustakaan, banyak buku-buku sains ya di sana ada, dan Said Nursi mempelajarinya. Ada kasus selama 4 hari beliau belajar ilmu kimia, hari kelima debat dengan guru kimia mampu mengalahkan. Ya, begitu. Jadi luar biasa. Matematika dia kuasai, fisika dia kuasai begitu, dan menghadiri forum-forum debat atau diskusi di istananya Tahir Pasha, gubernur Wan pada saat itu, karena sang gubernur sangat mencintai ilmu dan para ilmuwan, cendekiawan kumpul di istananya beliau dan ada diskusi di sana. Sehingga Said Nursi menguasai juga ilmu sains. Kemudian pada satu ada cerita menarik. Pada satu hari Gubernur Wan itu, Gubernur Wan itu membawa satu surat kabar dari dan tunjukkan kepada Said Nursi, dan Said Nursi juga mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan ilmu pengetahuan di Barat, karena jurnal-jurnal dari Eropa itu masuk ke istananya gubernur. Satu hari itu sang gubernur bawa satu surat kabar. Dalam surat kabar itu ada sebuah berita bahwa Menteri Penjajahan Inggris pada saat itu
di parlemen Inggris mengatakan selama Al-Quran dipegang oleh umat Islam, kita tidak akan mampu mengalahkan mereka. Caranya adalah memusnahkan Al-Quran atau membuat umat Islam jauh dari Al-Quran. Begitu dengar atau baca berita itu, Said Nursi itu jiwanya bergejolak. Beliau katakan, ada ungkapannya yang sangat terkenal, beliau katakan, saya akan membuktikan kepada dunia bahwa Al-Quran adalah matahari yang cahayanya tidak bisa dipadamkan. Dan pernyataannya, maksudnya berusaha hakikat Al-Quran beliau menyampaikan sesuai dengan kebutuhan zaman. Dan pada masa itu, karena saya mesti melihat banyak madrasah-madrasah di Turki Timur khususnya hanya fokus mempelajari ilmu agama, sehingga beliau punya gagasan. Sementara ilmu pengetahuan berkembang pesat di Eropa, beliau ingin menggabungkan antara ilmu agama dan ilmu sains dipadukan. Mungkin semacam integrasi ilmu itu yang diusung UI juga integrasi ilmu. Sebenarnya saya Nursi punya 100 tahun yang lalu lebih beliau punya ide itu. Dan beliau katakan, ada salah satu ungkapannya terkenal, beliau katakan ilmu agama adalah cahaya bagi hati nurani manusia, ilmu sains adalah sinar bagi akal. Kalau dipadukan hakikat akal tersingkap, hanya mempelajari ilmu agama mengantarkan kepada skeptisisme, taksub, fanatisme. Hanya mempelajari ilmu sains mengantarkan kepada skeptisisme. Itu pernyataannya beliau. Oleh sebab itu, beliau ingin mendirikan sebuah madrasah atau sebuah universitas, bisa dikatakan. Ini ini kan bagian dari peradaban juga, bagaimana caranya memajukan pendidikan yang tadinya ada di kutub ilmu. Dia ingin menghilangkan di kutub ilmunya itu dan mendirikan sebuah madrasah, atau bisa dikatakan lebih pas universitas sebenarnya, namanya Madrasah Az-Zahra. Az-Zahra Kenapa Az-Zahra? Kata beliau, di Mesir ada Al-Azhar, di sini ada Madrasah Az-Zahra, saudari perempuan dari Universitas Al-Azhar. Az-Zahra kan An-Nas jadi begitu dinamainya. Di sana, baik. Karena ada LC-nya, lulusan Kairo. Kirain bukan lulusan Ciputat LC lulusan Ciputat. Baik, saya lanjut jangan serius, selalu serius jangan ada canda-canda sedikit. Dengan gagasan itu, beliau ingin mendirikan madrasah itu, dan pada saat itu tentu dia sendiri yang tidak bisa bangun, hanya gubernur saja juga mungkin. Proyek itu disampaikan kepada sang gubernur, tapi gubernur juga bilang, saya sendiri tidak sanggup untuk bisa buat melaksanakan proyek itu. Sehingga pada tahun 1907 Said Nursi berangkat ke Istanbul, ibu kota Turki Osmanli pada saat itu. Dan pada saat itu beliau ingin ketemu dengan yang berkuasa Sultan Abdul Hamid II, ingin ketemu Sultan, tapi itu masa-masa akhir Turki Osmanli, masa-masa akhir Sultan Abdul Hamid II, kondisi politik di Turki bergejolak itu, sehingga beliau tidak bisa ketemu dengan Sultan Abdul Hamid II. Proyek itu disampaikan para pejabat, tapi tidak dapat respon yang baik kira-kira gitu karena kondisi itu. Di Madrasah Az-Zahra ini Said Nursi ingin mengajarkan ilmu sains dan ilmu agama sekaligus gagasannya. Tapi nyatanya proyek itu pada tahun 1913 batu pertama diletakkan di Pagawan, tapi setelah itu Turki gabung ikut Perang Dunia I dan seterusnya tidak terlaksana. Tapi ide-idenya itu beliau tuangkan dalam karyanya namanya Risalah. Ketika Ustaz Said Nursi berada di Istanbul, kan saya bilang kondisi sosial politik di Turki Osmanli itu gejolak, karena kalau pasti baca sejarah ada kejadian insiden 31 Maret yang terkenal sehingga kekuasaan Sultan II dibatasi,
dan diumumkan lagi ada konstitusi dan gerakan Ittihad ve Terakki disebut CUP ya, CUP Union Progress itu berkuasa sehingga bergejolak. Dan pada saat itu Said Nursi menyaksikan kondisi itu, dan beliau juga komentar tentang politik. Jadi beliau juga ada punya pandangan tentang politik ya. Bahwa dari segi politik juga ingin memajukan atau memberikan solusi untuk Turki Osmani. Ya, karena sebelumnya dianggap Sultan Abdülhamid itu otoriter, dan banyak tokoh itu menyuarakan kebebasan, musyawarah, ya, dan prinsip-prinsip politiknya gitu. Makanya Ustaz Ainus juga dalam kesempatan itu di Istanbul beliau menyampaikan pandangan tentang politik ya, tentang kebebasan, kesetaraan, terus musyawarah dalam Islam dan seterusnya. Makalah-makalahnya itu ada dalam buku Khutbah Syawiyah. Ini pidato beliau di Damaskus di bagian akhir ya, itu makalah-makalahnya yang termuat di koran-koran pada itu, atau pidato-pidato beliau di tengah-tengah masyarakat, semuanya termaktub di sini. Maksudnya tentang pandangan beliau tentang politik ya, maunya ya keterlibatan masyarakat dalam dunia politik, terus prinsip musyawarah bisa dijalankan, konsep keadilan bisa diterapkan di masyarakat. Itu pandangan beliau tentang politiknya. Kemudian itu pandangan beliau politik ya, dalam kaitannya dengan peradabannya gitu. Kemudian dalam perjalanan Said Nursi setelah melihat kondisi di Istanbul itu ya agak kacau lah ya begitu, sehingga meninggalkan Istanbul dan beliau melakukan perjalanan melalui Batum, Georgia sekarang, dan menuju ke Damaskus, Syria. Sebenarnya beliau ada niat mau menaikkan haji ya, tapi tidak dari Damaskus dia pulang lagi ke Turki lagi. Tapi ada hal yang yang perlu kita ungkapkan di sini, bahwa ketika beliau ada di Damaskus pada tahun 1911, kemungkinan besar 11 atau akhir tahun 1910, beliau menyampaikan ada 6 penyakit yang melanda umat Islam. Ini saya kira ada kaitan dengan peradaban, maksudnya bagaimana caranya membangun karakter di tengah-tengah masyarakat ya. Beliau menyampaikan ada 6 penyakit yang melanda umat Islam, kata beliau. Yang pertama adalah keputusasaan. Beliau menyaksikan kondisi umat menunjukkan itu. Mungkin saya kira masih relevan juga sekarang. Keputusasaan maksudnya umat Islam ya terbelakang, tidak bisa buat apa-apa dan sebagainya. Ada perasaan seperti itu. Sementara Ustaz Said bilang beliau mengutip ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Meskipun ayat itu ada kaitan dengan sebelumnya itu dengan dosa ya, tapi beliau memaknainya itu bisa bersikap umum. Maksudnya secara umum kita tidak boleh putus asa. Selalu punya rasa optimisme dalam diri kita. Itu cukup panjang ini penyampaiannya, singkat saja saya sampaikan. Nanti kalau bisa dibedah lagi kalau nanti dibutuhkan, insyaallah. Kedua, matinya kejujuran dalam kehidupan sosial dan politik, gitu ya. Saya kira sekarang juga kondisi yang sama, matinya kejujuran dan kehidupan dalam kehidupan sosial dan politik. Solusinya adalah kejujuran. Beliau menyampaikan itu. Iman kita sebagai orang beriman menuntut kita itu jujur. Ada beberapa hal juga beliau. Ketiga, senang bermusuhan. Salah satu penyakit ketiga, senang bermusuhan, dan itu juga saya lihat masih relevan juga. Sedikit kita berpecah ya, apa yang terjadi perselisihan perpecahan itu Islam. Solusi beliau adalah cinta.
Makanya dalam satu pernyataannya beliau sampaikan bahwa sifat cinta itu yang layak dicintai dan sifat permusuhan itu yang perlu kita musuhi. Ada pernyataannya dalam khutbah Syafi'i. Keempat, penyakit keempat, beliau sampaikan tidak diketahuinya sejumlah ikatan cahaya yang menyatukan antar orang beriman. Mirip-mirip dengan yang ketiga, solusinya adalah persatuan. Kelima, despotisme yang menyebar seperti sejumlah penyakit menyerang. Solusi adalah musyawarah. Maksudnya dari sisi pemerintah kita melihat ya pemerintah yang otoriter ya, itu despot itu yang menjadi menjadi masalah untuk kemajuan umat Islam. Makanya beliau menyampaikan kondisi pada saat itu juga tentang Turki Osmaniyah. Beliau memberikan solusi musyawarah. Jadi wasyawirhum fil amr, misalkan ada dua ayat dalam Al-Quran itu memerintahkan kepada kita bahwa urusan pribadi ya kita harus musyawarah. Ya urusan lembaga juga prinsip musyawarah itu kita harus jalankan dalam kehidupan kita. Bernegara juga begitu saya rasakan. Ya, urusan pemerintahan juga di antara para pejabat atau petinggi itu harus dilakukan musyawarah untuk mengatasi persoalan yang kita hadapi. Keenam, perhatian yang hanya tertuju pada kepentingan pribadi. Ya, kehidupan yang egois, hanya orang memikirkan diri sendiri. Saya rasa masih berlaku juga. Solusinya adalah kata beliau sebenarnya pada akhirnya manusia itu makhluk sosial. Dan kita harus berpikir yang lain, harus berempati dan sebagainya. Itu pandangan beliau bagaimana caranya membangun sebuah karakter bangsa lah, karakter orang gitu ya. Selanjutnya pada tahun 1914 terjadi Perang Dunia I dan Turki juga awalnya tidak terlibat, tapi ambisi para pejabat ketika itu ya gabung juga akhirnya dan jadi sekutu dengan Jerman dan kalah. Jadi itu hasil yang pahit lah buat Turki Osmanli pada saat itu. Dan ketika kondisi seperti itu, Ustaz Sainusi tidak tinggal diam. Tidak hanya seorang ulama yang berdakwah menulis, tapi beliau juga seorang pejuang angkat senjata terhadap Rusia di wilayah timur. Ya, berperang sama melawan Rusia bersama muridnya. Banyak murid beliau mati syahid dalam peperangan ya. Dan ada hal yang menarik di sini, selama ada perang, Ustaz Sainusi itu menulis tafsirnya. Ini isyaratul i'jaz fi ma'zan al-i'jaz. Jadi bayangin aja. Jadi membangun literasi itu Sainusi nanti buku yang lanjut saya akan bahas ya. Itu luar biasa. Bayangin aja beliau menulis tafsir di medan perang. Masih lagi istirahat beliau. Ada muridnya namanya Mullah Habib mendiktekan kepada beliau dan jadi dalam buku ini. Ini tafsir tahlil beliau. Satu aja. Satu jilid saja, tafsir tahlil beliau menafsirkan surat Al-Fatihah dan 32 ayat dari surat Al-Baqarah. Itu aja yang beliau tafsirkan. Lebih banyak membahas nazmul Quran, sistematika dalam Al-Quran, pendapatan ayat, balaghah, kefasihan, ya, munasabah ayat dan seterusnya. Ini karya luar biasa dan beliau menulis dalam bahasa Arab. Ini orang non Arab tapi tulis dalam bahasa Arab ya, luar biasa. Beliau mentaklid kitab ini dalam keadaan paling. Iya betul. Dan pada saat itu Ustaz Sainusi karena banyak murid beliau mati syahid, ya beliau juga ditangkap karena terluka, harus menyerahkan diri kepada pasukan Rusia dan dibawa ke Rusia selama 2,5 tahun. Jadi tawanan perang di Rusia 2,5 tahun. Kemudian karena di Rusia itu terjadi revolusi Bolshevik pada tahun 1917, ya mungkin kondisi tawanan di sana mungkin agak longgar. Sainusi mampu melarikan diri
dari Rusia, dari Kostroma di wilayah Siberia yang bagian utara itu yang jauh. Beliau melarikan diri kembali ke Istanbul melalui jalur Jerman, Vienna, Bulgaria dan seterusnya. Yang jauh. Dan ketika kembali ke Turki pada tahun 1918, beliau diangkat, dikasih medali perang karena atas jasanya ya untuk perang. Kemudian beliau diangkat jadi anggota Darul Hikmatul Islamiyah. Jadi di masa akhir Turki Utsmani didirikanlah sebuah lembaga, saya rasa mirip-mirip Majelis Ulama ya. Kalau sekarang ada yang mirip-mirip itu, ada Darul Hikmatul Islamiyah yang dianggotai para ulama dalam berbagai bidangnya. Ustaz Said Nursi diangkat menjadi anggota Darul Hikmatul Islamiyah. Beliau bertugas di sana kurang lebih 2,5 tahun, dan beliau di sana berkarya lagi. Beliau menulis bukunya Al-Mathnawi Al-Arabi An-Nuri. Mathnawi itu apa namanya? Bait ya, artinya bait, dua barisan dua. Ini karya beliau ditulis di masa beliau bertugas di Darul Hikmatul Islamiyah. Dan di masa itu Said Nursi mengalami transformasi spiritual. Jadi dalam kehidupan Said Nursi ada Said Qadim, ada Said Jadid. Gitu ya. Said Qadimnya itu, Said lamanya itu lebih banyak fokus di kehidupan sosial, berusaha memperjuangkan Islam dengan politik ya, dengan membangun lembaga dan sebagainya. Tapi di Said barunya ini beliau fokus menulis tafsir yang namanya Risalah An-Nur. Risalah Nur ya, ini mirip-mirip Ghazali saya rasa ya. Di masa sebelumnya belajar filsafat macam-macam itu, di masa akhir itu menulis Ihya Ulumuddin gitu ya. Ini mirip-mirip ya. Jadi Said Nursi yang lama pada saat mengalami transformasi dan menulis Risalah Nur yang lebih banyak fokus dengan dakwah, fokus masalah-masalah keimanan gitu. Dan kenapa mengalami transformasi pula? Sebetulnya kalau karyanya itu diceritakan bahwa karena banyak murid beliau mati syahid dalam peperangan, terus usianya sudah mendekati 40 tahun. Biasanya kan 40 tahun itu sudah mulai memikirkan akhirat. Kemudian runtuhnya Turki Utsmani pada beliau. Maksudnya kondisi Turki Utsmani sangat berpengaruh pada psikologis beliau ya. Akhirnya dia baca bukunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Futhul Ghaib namanya. Baca itu sama baca buku Al-Maktubat karya Imam Rabbani Ahmad As-Sanusi. Dua karya itu sangat berpengaruh sehingga transformasi itu jadi Said baru. Said baru. Baik. Kemudian pada tahun 1922 sebelum didirikan Republik Turki ya, ini di masa yang yang sangat sulit bagi bangsa Turki. Turki Utsmani khususnya ibu kota di bawah pengawasan Inggris sudah masuk. Jadi dari Ankara muncullah perlawanan terhadap pasukan Eropa karena Turki kalah dari Perang Dunia I, sehingga pasukan Inggris, Prancis, Italia dan sebagainya itu masuk ke wilayah ingin menguasai Turki dan rakyat melakukan perlawanan dan itu terjadi mulai dari Ankara ya, dan pada saat itu Said Nursi diundang ke Ankara oleh Mustafa Kemal dan para pejabat di Ankara, dan Said Nursi datang menyampaikan pidato di majelis. Itu pidatonya ada dalam buku Al-Masnawi ini ya. Pidatonya beliau membahas tentang sholat dan kewajiban agama karena dia melihat banyak anggota legislatif yang di majelis itu tidak menjalankan kewajiban agama. Akhirnya Said Nursi meninggalkan Ankara karena beliau melihat ya sistem pemerintahan yang sekuler, para tokoh pemerintahan itu bisa dikatakan sudah terinfeksi lah dengan paham sekulerisme itu.
mau melawan dengan mereka itu tidak mungkin jalur politik. Meskipun beliau ditawari jabatan menjadi anggota legislatif, penceramah umum di wilayah timur dan sebagainya, beliau menolak. Akhirnya beliau kembali ke kota Wan untuk beruzlah, ya, beruzlah. Jadi menyendiri, beribadah, kontemplasi dan sebagainya, seolah-olah terjadi sesuatu yang hebat, akan terjadi sesuatu yang hebat di Turki sendiri, itu betul. Dan kita tahu sendiri pada tahun 1923 didirikanlah Republik Turki dengan sistem sekuler. Kemudian mulailah kebijakan pemerintah yang kira-kira anti-Islam, ya. Undang-undang Islam itu diubah, madrasah-madrasah ditutup, tarikat-tarikat ditutup semua, ezan di bahasa Turki kan, dan sebagainya. Banyak kebijakan-kebijakan pemerintah. Akhirnya itu sebenarnya menimbulkan reaksi di tengah-tengah tokoh agama di masyarakat, sehingga terjadi sebuah pemberontakan pada tahun 1925 dipimpin oleh seorang tokoh agama namanya Said juga, tapi bukan Said Nursi, namanya sama, Syekh Said disebut. Tapi Said Nursi tidak terlibat dalam pemberontakan itu, karena menurut beliau, karena fatwa beliau, dalam negeri tidak berangkat senjata. Perang Dunia I ya melawan Rusia dengan senjata yang oke. Tapi dalam negeri sesama Muslim tidak berangkat senjata. Itu fatwa beliau. Dan tapi pemberontakan itu terjadi dan pemerintah bisa mampu mengatasi pemberontakan itu. Tapi setelah itu pemerintah mulai lebih represif, ya, terhadap tokoh-tokoh agama. Orang-orang yang terlibat dalam pemberontakan itu digantung semuanya. Kemudian sebagian ulama juga, termasuk saya itu sendiri, meskipun tidak salahnya, ya, tidak terlibat, beliau diasingkan ke Turki Barat. Mulailah kehidupan Said Nursi itu berada di penjara dan di pengasingan selama 25 tahun. 25 tahun. Tahun dari 25 sampai tahun 50 beliau berada di pengasingan dan di penjara selama 25 tahun. Apa yang membuat oleh Said Nursi? Ya, menulis. Banyak karya beliau menulis untuk, ya tadi, sebenarnya menguatkan literasi. Menguatkan literasi yang pada saat itu sudah sangat minim jadinya. Karena pelajaran agama dikurangi, tokoh-tokoh agama dibatasi dan sebagainya. Menulis buku dalam bidang agama itu sangat jarang ketika itu. Jadi dia ingin menguatkan literasi. Tentu itu juga akan menguatkan peradaban Islam sebenarnya, gitu, ya. Dan di pada 8 tahun beliau diasingkan, dan di situ beliau menulis Risalah Nur. Ada Al-Kalimat, ada Al-Maktubat, Al-Lama'at, Al-Syu'at. Beliau menulis di Barla itu selama 8 tahun. Jadi Risalah Nur ini bisa kita katakan sebuah tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran yang maudhu'i, tematik. Jadi dia mengkaji, menafsirkan ayat-ayat tertentu dari Al-Quran. Tidak semua ayat, tapi lebih utama ayat-ayat yang terkait dengan masalah keimanan, atau bisa sesuai dengan maqasidul Quran. Kata Said Nursi, maqasid Quran itu ada 4: tauhid, kenabian, al-hasyr, kematian, kebangkitan setelah kematian, akhirat maksudnya. Yang keempat adalah ibadah dan adilah. Itu tema utama dalam Al-Quran. Dan beliau juga lebih banyak menulis seputar tema-tema ini. Saya bawa bukunya, ya. Saya ingin perlihatkan aja. Ini yang pertama kali terus Al-Kalimat, ya. Ada Al-Maktubat, baru Al-Lama'at. Jadi Al-Maktubat ini murid-murid Said Nursi bertanya, Said Nursi menjawab. Jadi hasil korespondensi itu dijadikan buku. Kan luar biasa. Nah, kemudian Al-Kalimat juga banyak membahas tentang masalah, tentang Miraj, tentang takdir, kemujizatan Al-Quran,
banyak tema dibahas. Tentu pendekatannya mungkin berbeda dengan tafsir-tafsir sebelumnya. Maksudnya tafsir pendekatan logis, ya, tidak hanya ayat Al-Quran dan hadis, tapi beliau juga penjelasannya sangat rasional. Dan cara penulisannya yang ketika Said Nursi ini berada di pengasingan dari penjara itu, ya tidak ada perpustakaan, tidak ada internet tentunya, tidak ada buku, yang ada Al-Quran saja di samping beliau karena di pengasingan. Tapi luar biasa penulisan karya-karyanya itu, beliau mendiktekan kepada muridnya, muridnya yang menulis. Ada murid-muridnya itu, jadi sebenarnya pemerintah ingin membungkam beliau, maksud membatasi gerak-geriknya di sebuah desa, justru di sana jadi tempat Said Nursi berdakwah dengan bil qalam. Dan buku-buku itu ditulis di sana dan disebarkan ke kota-kota yang lain, kampung-kampung yang lain. Jadi banyak muridnya menulis lagi karena tidak boleh cetak pada saat itu, menulis lagi dan disebarkan lagi ke kampung lain, kota lain. Itu luar biasa. Seorang tokoh beliau mengatakan iman menantang teknologi lagi. Maksudnya kalau cetak kan bisa jumlahnya banyak, tapi tidak diizinkan untuk cetak. Itu jadi orang semangat, menjadi membuat orang semangat untuk menulis. Makanya ada satu kampung ada 1.000 orang yang menulis risalah. Bayangkan aja. Sehingga 600.000 naskah ditulis dengan tangan. Manuskripnya ada di Turki. Mau lihat manuskripnya, ya harus jalan-jalan ke Turki, Pak. Masih di sini ada museumnya di Turki itu. Murid-murid beliau ada yayasannya, itu dijaga betul. Jadi tulisan tangan Said Nursi ada, murid-muridnya juga ada. Jadi bisa jadi kajian filologi sebenarnya. Ya. Kalau ada yang tertarik mengkaji manuskrip juga boleh. Jalan-jalan ke Turki. Jalan-jalan ke Turki, ya. Jadi dengan karyanya itu Said Nursi ingin membangun peradaban literasi, ya. Jadi beliau dari awal itu menulis, ada karya beliau juga namanya Kızıl İcaz di sana, ya, tentang ilmu mantik. Beliau sangat suka dengan kajian-kajian matematika mantik, ya. Karya-karya beliau sangat logis penjelasannya, makanya juga ada karya beliau namanya Kızıl İcaz sama Talikat, itu beliau membahas tentang ilmu mantik dan ditulis dalam bahasa pada saat itu. Ada karya beliau Muhakemat Akliyah. Ini sebuah karya beliau semacam pedoman untuk menulis ilmu tafsir, bagaimana memahami ayat, bagaimana memahami hadis mutasyabihat dan sebagainya. Itu ada buku panduan namanya Muhakemat Akliyah. Salah satu kabarnya beliau katakan, ketika akal dan wahyu itu berselisih atau kita cocok, dia bilang yang diutamakan itu akal, wahyu itu ditafsirkan, tapi yang ditafsirkan itu harus orang ahli, harus para ulama. Salah satunya prinsip yang beliau sampaikan dalam buku Muhakemat. Ini ada ini ada buku Saikal Islam yang Talikat, buku Muhakemat ada dalam buku Saikal Islam ini. Baik, saya rasa di perpustakaan ada Pak Denny, ya. Jadi kalau ada yang mau kaji silakan, ya, insyaallah. Kemudian ada Isyaratul Jas, tadi saya jelaskan, Masnawi dan buku-buku yang lainnya. Ada sekitar 14 jilid, ya, yang dalam bahasa Turki. Dan buku-buku beliau ini luar biasa, diterjemahkan lebih dari 50 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Sedang kami terjemahkan, mudah-mudahan bisa selesai semuanya. Yang sudah diterbitkan ada 5 buku besar dan ada 15 buku-buku kecil. Ada juga buku-buku kecil, ya. Ada tuntunan bagi perempuan, ada tuntunan generasi muda dan seterusnya, gitu.
Oke, saya lanjut ya. Masih semangat? Masih semangat. Baru 1 jam sih. Baik. Terkait dengan peradaban Islam, Said Nursi juga ada pandangan dalam bukunya Al-Lamaat khususnya itu membandingkan antara peradaban Barat dengan peradaban Islam. Menurut beliau, Barat itu ada 2. Pertama, Barat yang memberikan manfaat bagi umat manusia yang berisi agama Nasrani yang benar serta yang telah melayani kehidupan sosial mereka dengan beragam industri dan pengetahuan yang mengabdi pada keadilan dan kejujuran. Ada sisi baik Barat yang kontribusi untuk ilmu pengetahuan, teknologi atau dalam banyak bidang gitu ya. Ada sisi baiknya. Ada juga Barat kedua kata saya itu yaitu Barat yang telah rusak oleh gelapnya filsafat ateisme dan hancur oleh filsafat materialisme, di mana ia menganggap keburukan sebagai kebaikan dan menempatkan kejahatan sebagai keutamaan. Dengan begitu ia telah menggiring umat manusia menuju kebodohan dan menjerumuskan mereka dalam kesesatan dan derita. Ada juga sisi Barat seperti itu. Jadi bisa saya membagi 2. Kemudian pandangan beliau, peradaban yang baik kata beliau terakumulasi dari peradaban sebelumnya. Ada sesuatu yang baik di Barat misalkan, tidak murni berasal dari mereka sebenarnya, karena mereka sebelumnya belajar dari Islam sebenarnya, kata saya dari sini. Kata beliau, peradaban saat ini terdapat banyak kebaikan, hanya saja ia bukan milik orang Eropa dan Korea semasa kini, namun ia merupakan milik semua kalangan. Ia pun seiring berkat perkembangan pemikiran, dorongan syariat samawi, terutama syariat Muhammad SAW, serta kebutuhan fitrah manusia. Ia merupakan dagangan yang bersumber dari transformasi yang dilihatkan oleh Islam, katanya ia bukan milik siapapun. Maksudnya sebenarnya Barat belajar dari Islam, dari Andalus, diambil dari situ dikembangkan lagi. Atau orang Islam juga mengambil sesuatu yang baik sebelumnya juga. Jadi terakumulasi katanya, tidak hanya selama ini kan kita melihat itu semua perkembangan pengetahuan teknologi itu semuanya berasal dari Barat. Ya, ada benarnya, tapi tidak hanya itu, ada latar belakangnya. Dalam bukunya Al-Lamaat itu saya melanjutkan menggambarkan bagaimana Barat yang rusak tadi, Barat kedua, bahwa tangan kananmu tengah menggenggam filsafat yang sesat dan beracun, sementara tangan kirimu sedang menggenggam kebudayaan yang berbahaya dan hina. Maksudnya dari segi pemikiran, Ustaz saya menganggap pemikiran filsafat materialisme ya, materialisme, ateisme itu merusak pemikiran yang berasal dari Barat, yang merusak pemikiran umat manusia, khususnya umat Islam sendiri. Dan juga kebudayaan yang berbahaya dan hina. Nanti beliau jelaskan seperti ya, kehidupan yang hedonis, hanya memikirkan diri sendiri, ya, dan seterusnya. Gitu. Dan beliau menyampaikan bahwa, apakah menurutmu manusia bisa bahagia karena sekedar mempunyai harta kekayaan berlimpah yang ia pakai sebagai hiasan lahir yang menipu, padahal jiwa, perasaan, akal dan kalbunya sedang terserang oleh berbagai musibah? Apakah ia bisa menyebutnya sebagai orang yang bahagia? Ya, kalau kita kan sering anggap itu yang mendatangkan kebahagiaan itu ya banyak harta, punya kedudukan yang tinggi dan seterusnya gitu. Tapi menurut saya mesti ya tidak demikian gitu. Maksudnya kondisi Barat juga mungkin secara ekonomi sudah maju ya, kemudian punya kedudukan, punya harta banyak dan sebagainya, itu tidak untuk mendatangkan kebahagiaan karena jiwanya kosong. Makanya banyak orang di Barat bunuh diri, apalagi kayak di Jepang dan seterusnya, itu secara materi ya dia mungkin sudah berada ya, tapi secara kejiwaan kosong.
Kemudian menurut Ustaz Nursi, dasar peradaban modern. Ada 5 hal yang beliau sampaikan. Maksudnya ini dasar peradaban modern yang kira-kira yang rusak ya. Beliau membandingkan dengan peradaban Islam. Sisi rusaknya peradaban modern. Yang pertama kata Said Nursi, titik sandarannya berupa kekuatan, bukan kebenaran. Sifat dari kekuatan adalah melampaui batas dan menyimpang. Maksudnya bagi prinsip barat kata Said Nursi, siapa yang benar, yang kuat, yang punya kekuatan, yang punya dominasi, yang berhak segalanya. Dan dalam praktiknya kita lihat, ya penjajahan terjadi di Afrika misalnya, sampai saat ini dan di belahan dunia yang lainnya. Ya, kenapa itu terjadi? Karena ya mereka kuat secara militer dan sebagainya. Kalau berpikir apa yang mereka lakukan tidak benar, tapi karena mereka kuat, ya mereka jadi benar gitu. Sekarang juga kondisi Amerika begitu, mereka kuat secara militer dan sebagainya. Ya segala sesuatu itu dibenarkan demi keinginan egoisnya itu. Itu pertama prinsipnya. Yang kedua, tujuannya adalah kepentingan bukan kemuliaan. Jadi ketika berbuat sesuatu dalam konsep barat itu, ya orang memikirkan kepentingan. Bagi saya pentingnya itu. Kalau pentingnya itu yang dicari, kepentingan ini, bukan kemuliaan. Itu sesuatu itu baik atau buruk, ya tidak memikirkan hal itu. Sifat dari kepentingan itu adalah perseteruan, karena tidak mungkin dapat memenuhi keinginan semua pihak. Semua banyak pihak yang menginginkan sesuatu. Kemudian rambut kehidupannya berupa pertikaian. Atau saya mesti dalam kehidupan sosial bagi Barat itu pertikaian, maksudnya semuanya itu saling berseteru. Jadi ada sebuah persaingan yang tidak sehat gitu ya. Semuanya ingin unggul, semuanya ingin kuasai dan sebagainya. Bukan kerjasama. Sifat dari pertikaian adalah saling berebutan. Sementara yang keempat, ikatan solidaritas dalam peradaban modern atau peradaban barat adalah rasisme yang tumbuh dengan mengorbankan pihak lain dan memuat dengan menelan yang lain. Sifat dari nasionalisme negatif atau rasisme itu adalah konfrontasi seperti terlihat jelas dari sini lahir kerusakan dan kehancuran. Rasisme. Ya, itu juga kita dalam sejarah kita menyaksikan dan sampai sekarang kita saksikan juga. Kalau dengan orang-orang Afrika itu, ya ini orang putih, Barat itu orang putih, ya identik dengan ya mengambil sumber daya dari situ, ya menjajah mereka gitu. Kelihatannya ya bertasi, tapi mereka itu membodohi masyarakat di sana dan mengambil semua harta kekayaan. Jadi pendekatannya juga rasis, maksudnya ras putih, kulit putih itu unggul, ya ras hitam itu rendah gitu. Saya rasa sampai sekarang di Amerika juga kurang lebih begitulah diperlakukan gitu. Jadi rasisme. Kelima, pengabdiannya yang menarik berupa mengobarkan hawa nafsu dan memuaskan syahwat. Itu yang keinginannya itu ya ingin memenuhi hasrat syahwatnya itu. Itu prinsip-prinsip peradaban Barat atau modern. Sementara membandingkan dengan itu, Ustaz Sanusi menyampaikan, sementara peradaban Al-Quran, dia bilang titik sandarannya adalah kebenaran, bukan kekuatan. Ya, siapa yang benar, dia yang kuat. Kalau konsep Islam begitu. Tapi ini kan teorinya begitu. Dalam praktiknya bisa jadi beda. Kita melihat kadang beda ya. Tapi teorinya seperti itu. Seharusnya seperti itu. Siapa yang benar, dia yang kuat. Jangan melihat status sosialnya dan sebagainya. Siapa yang benar, dia yang kuat. Dari Islam seperti itu. Di antara sifat kebenaran adalah keadilan dan keseimbangan. Dari sini kedamaian lahir dan penderitaan sirna. Dan di beberapa tempat Ustaz Sanusi memberikan contoh, misalkan di masa Turki Utsmani, Sultan Muhammad Al-Fatih diadili dengan ada seorang rakyat biasa non-muslim. Sultan dipanggil ke pengadilan.
pada satu kasus. Dan hasil keputusan qadi atau hakim itu adalah sultan yang sama. Ketika posisi yang benar yang kuat ya begitu seharusnya. Kemudian tujuannya dalam kehidupan sosial bagi Al-Quran adalah kemuliaan, bukan manfaat dan kepentingan. Jadi yang dicari kemuliaan ketika kita berbuat baik, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat dari kemuliaan adalah cinta dan kedekatan. Dari sini kebahagiaan datang dan permusuhan sirna. Lambung kehidupannya berupa kerjasama, bukan permusuhan. Nah, ini salah satu hal yang sering kali Ustaz saya menyampaikan, menurut saya sangat baik untuk meluruskan pandangan kita terhadap kehidupan sosial. Sering kita katakan hidup ini pertarungan, kerja, mengejar sesuatu. Kalau menurut saya itu sebenarnya di alam ini berlaku hukum kerjasama. Kata beliau, contohnya dia bilang tumbuhan membantu kepada hewan, hewan itu makan. Hewan membantu kepada manusia. Semua makhluk itu membantu kepada manusia. Ya. Manusia bisa memanfaatkan semuanya. Itu kan hukum kerjasama sebenarnya. Kata beliau, awan menurunkan air untuk bumi dan seterusnya. Jadi yang berlaku sebenarnya hukum kerjasama. Kalau menurut pandangan Ustaz saya, terlalu optimis ya. Tapi itu yang beliau sampaikan. Gitu. Baik, sifat dari rambutnya adalah persatuan dan kekompakan yang dengannya keduanya komunitas masyarakat menjadi hidup, saling kerjasama. Jadi tidak melihat hidup itu pertarungan tapi kerjasama. Kita saling membantu. Baik, pelayanannya terhadap masyarakat dengan petunjuk, kata saya Indonesia, bukan hawa nafsu. Jadi mengabdi kepada masyarakat, membantu kepada orang, dan dengan tujuan yang mulia. Ya, maksudnya dengan petunjuk Al-Quran, bukan mengikuti hawa nafsu. Selanjutnya, ikatan solidaritasnya adalah ikatan agama, nasionalisme yang positif, ikatan golongan, kerjaan, dan persaudaraan seiman. Sifat dari ikatan ini adalah persaudaraan yang tulus serta menghilangkan semua unsur rasisme dan fanatisme kebangsaan yang negatif. Islam juga pada dasarnya memandang ya, yang menyatukan kita ya agama, nasionalisme yang positif, sama-sama orang Indonesia, kita hidup di Indonesia misalkan ya, itu kan menjadi sesuatu yang baik untuk kehidupan sosial. Kira-kira begitu ya dalam pandangan Islam, pandangan beliau seperti itu. Tinggal 2 poin lagi, insya Allah saya akan selesai. Dan menurut Ustaz Said Nursi di sini juga beliau menyampaikan bagaimana pola konsumsi kita sebagai umat Islam dalam kehidupan masyarakat itu. Ya. Kata Said Nursi, peradaban modern ini membuat kebutuhan yang tidak penting menjadi seperti penting. Demikianlah kenyamanan umat manusia lenyap sebab manusia di pedalaman membutuhkan 4 hal, namun semua itu dilenyapkan oleh peradaban modern diganti dengan 101 kebutuhan. Akhirnya usaha yang halal tidak memadai untuk menutupi nafkah. Peradaban umat manusia mendorong kepada praktik penipuan dan tenggelam dalam perbuatan haram. Kehidupan yang selalu kita dipaksa itulah hedonis ya, dari barat atau dari mana saja itu. Sebenarnya Islam mengajarkan hemat, hidup sederhana. Dulunya kata saya itu ya di masa seabad yang lalu kebutuhan manusia itu tidak banyak, bisa dihidup dengan baik. Tapi sekarang dalam kehidupan kita sekarang ini dengan dorongan juga dari peradaban modern itu ya kebutuhan yang tidak pokok menjadi seperti pokok. Ya. Mungkin kita butuhkan HP yang biasa-biasa aja cukup lah ya. Harus iPhone, harus memiliki yang jutaan puluhan juta. Padahal mungkin orangnya tidak mampu. Ya. Memaksa diri, kadang berhutang, kadang dapatkan uang dengan cara yang tidak benar gitu ya. Dan hidupnya yang tadi hedonis, konsumtif,
pola berpikir seperti ini merusak kehidupan manusia kata Said Nursi. Solusinya adalah ya sebenarnya kita menjalani dengan hidup yang sederhana dan hemat. Baik, selanjutnya ini terakhir. Kalau 1,5 jam saya kira kelamaan, nanti bosan juga ya. Kita mungkin kita bagi bisa diskusi lah ya, insyaallah. Bagi Ustaz Said Nursi, ini kan peradaban ada kaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kata Said Nursi, sebagaimana Al-Quran mendorong manusia untuk meneladani sifat terpuji yang diberi para nabi, yaitu ketika mencari kesempurnaan maknawi, maka ketika mencari mujizat mereka yang bersifat material, Al-Quran juga membangkitkan keinginan manusia untuk meniru berbagai mujizat yang dimiliki oleh para nabi tadi. Ia mendorongnya untuk bisa mencapai yang serupa dengannya. Jadi dalam pandangan Ustaz Said Nursi, para nabi itu ya, tidak hanya pelopor bagi manusia dalam hal keagamaan atau spiritual, tapi dalam hal kemajuan teknologi pun sebenarnya ya mereka jadi pelopor. Dalam bukunya Al-Kalimat itu ada satu bab beliau bahas mujizat para nabi dalam Al-Quran ya, itu sebenarnya memotivasi kita untuk mengembangkan teknologi. Misalkan apa, Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam itu kan buat kapal ya. Di masa itu ya bisa buat kapal itu sesuatu yang mukjizat ya, sesuatu yang tapi di balik mukjizat itu sebenarnya mendorong kita untuk untuk bisa buat kapal. Kata saya Indonesia misalkan Nabi Ibrahim dilemparkan ke api tidak terbakar, itu mukjizat. Tapi sekarang bisa kembangkan teknologi, kata saya Indonesia, bisa buat baju anti bakar kan? Iya, itu bisa dikembangkan maksudnya. Makanya kata saya Indonesia di dalam buku Al-Kalimat, contohnya dari Ibrahim alaihissalam dengan dengan sebagai seorang nabi, dengan kerohaniannya, spiritualitasnya bisa menjaga diri dari api neraka, tapi bisa juga dikembangkan di dunia dengan kita buat baju anti bakar, bisa kembangkan teknologi. Terus Sulaiman alaihissalam bisa terbang, misalkan ya, dan mujizat-mujizat yang lainnya itu semuanya mengandung indikasi untuk kemajuan teknologi, kata Ustaz Said Nursi dalam bukunya Al-Kalimat. Perlu kita kembangkan saja. Baik, ini secara umum saya sampaikan pandangan Said Nursi secara perjuangan dan pandangan beliau tentang peradaban. Tentu lebih dalam lagi ya bisa dipelajari karya-karyanya ya, yang saya tunjukkan barangkali bisa dipelajari di perpustakaan ada saya rasa, dan bisa dibeli dan sebagainya gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau ada yang salah dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.